Selamat siang teman-teman, kembali lagi sama saya Silvi dan sekarang kita punya pembicaranya namanya Pendeta Jerry Takdare MTH. Nah, Pak Jerry ini sekarang lagi pelayanan sebagai pendeta GPM di Balitbang Sinode GPM ya Pak. Ya, benar. Nah, tadi juga Pak Jerry cerita sedang bantu juga sebagai pengajar di UKIM ya Pak? Namanya UKIM ya? Ya, Ya, oke. UKIM. Nah, teman-teman, sekarang kita akan membahas satu perbincangan yang menurut saya juga penting, itu tentang baptisan ulang. Boleh gak sih? Bisa gak sih? Bener gak sih? Nah, Pak Jerry bakal saya tanya-tanya beberapa pertanyaan. Nah, pertanyaan yang pertama nih Pak, sebelumnya makna baptisan itu sendiri apa sih menurut Pak Jerry? Baptisan itu di dalam gereja Protestan mainstream harus utama. Baptisan kudus itu merupakan satu dari dua sakramen yang diakui. Ya. Sakramen yang lain tentu saja adalah perjamuan kudus. Nah, sakramen diyakini sebagai tanda dan meterai keselamatan dari Allah. Nah, sebagai tanda dan meterai, sakramen tidak memiliki efek keselamatan pada dirinya sendiri, melainkan Allah lah yang menyelamatkan melalui anugerahnya. Karena itu, keselamatan yang dianugerahkan itu menentukan tanda yang kelihatan dan materi yang membuktikan keselamatan tersebut. Dan itulah fungsi dari sakramen. Atau dengan meminjam kata-kata Agustinus yang juga dipakai oleh Calvin, sakramen adalah tanda yang kelihatan dari anugerah yang tidak kelihatan. Ya. Invisible form of an invisible grace. Nah, karena itu sebagai tanda dan meterai, sakramen tidak punya makna apa-apa pada dirinya sendiri. Ya. Ia punya arti sejauh diletakkan dalam konteks rahmat Allah tersebut. Prinsip ini yang teramat penting untuk menyiasati pertikaian yang berlebihan seputar cara membaptis. Ya. Apakah selam ataukah percik, atau seputar siapa yang boleh dibaptis, apakah anak-anak ataukah orang dewasa. Nah, karena itu dalam percakapan ini mesti diingat bahwa di dalam teologi Protestan, rahmat Allah itulah yang terpenting. Fokuslah padanya dan jangan dibelokkan pada percakapan yang justru membuat energi kita diperas secara berlebihan. Beta kira itu poin pentingnya di situ ya, ketika kita membicarakan soal sakramen. Yaitu terutama baptisan kudus ya. Penekanannya pada anugerah Allah, keselamatan Allah. Yang seperti dikatakan tadi, baik itu oleh Agustinus yang kemudian juga dikutip oleh Calvin, sakramen merupakan tanda yang kelihatan dari anugerah Allah yang tidak kelihatan. Begitu, Sil. Oh, gitu Pak. Iya sih, benar. Maknanya itu yang justru penting yang harus kita lihat kan, bukan caranya ya Pak. Kayak mau diselam atau dipercik ya kan. Nah, masalahnya sekarang ini Pak, jadi ada istilahnya ada sebuah kasus atau kisah gitu. Nah, dia awalnya dari Protestan, yang dimana dia dibaptis percik, lalu mengalami proses yang dimana dia sudah tidak mau lagi di gereja tersebut, sehingga pindah ke gereja Pentakosta.
yang dibaptis harus diselam dan dia harus mengikuti itu. Cuman dia merasa masih bingung nih, ini bisa gak sih seperti ini gitu. Menurut Pak Jerry gimana? Setahu saya hal itu yang kita bilang tadi, Sil, yang saya bilang, saya katakan bahwa perdebatan soal percik atau selam justru bukanlah sesuatu yang substansial, bukanlah sesuatu yang mendasar. Mengapa demikian? Di dalam dokumen antar iman, BEM, Baptism, Eucharisty, and Ministry, disebutkan begini, saya membacanya ya. Baptisan is an unrepeatable act. Any practice which might be interpreted as rebaptism must be avoided. Jadi, BEM mau bilang bahwa baptisan itu adalah sebuah tindakan yang tidak bisa diulangi. Sebuah tindakan yang jika menafsirkan ulang tentang baptisan itu, maka justru kita mesti menolaknya. Ya, karena itu yang saya sampaikan tadi, kita masih saja terbelenggu di dalam percakapan soal caranya, bukan soal substansi mendasarnya. Nah, PGI di dalam keputusan persidangannya yang kemudian menelorkan tentang dokumen Kesan Gereja tahun 89, malah dengan jelas menyatakan demikian, begini ya. Oleh karena itu, di dalam menerima perpindahan keanggotaan gereja dari warga gereja di lingkungan PGI, kami tidak melakukan pembaptisan ulang, melainkan hanya mengumumkannya di dalam kebaktian jemaat. Nah, sayangnya hal ini belum disosialisasikan dengan baik. Apalagi di dalam kalangan gereja-gereja tertentu masih saja melakukan pembedaan antara cara bahwa kami punya lebih benar, si A punya yang salah, percik yang tidak tepat, selam yang harus tepat. Padahal bukan itu. Mengapa? Sebab kalau kita merujuk teologinya, ternyata adalah di umat Allah dalam perjanjian lama sebenarnya justru mempraktikkan baptisan percik, bukan baptisan selam. Ketika itu terjadi karena banyak orang yang mengatakan, terutama yang mendukung baptisan selam, yang menyatakan bahwa pembaptisan yang diterima oleh Yesus dari Yohanes Pembaptis merupakan baptisan selam sebab Yesus dibaptis di Sungai Yordan dan Alkitab menyatakan bahwa Yesus keluar dari air, ya. Itu Matius 3 ayat 16, Markus 1 ayat 10. Mereka juga mengatakan bahwa catatan mengenai baptisan itu pertama kali muncul di dalam Perjanjian Baru di dalam sosok Yohanes Pembaptis. Itu sebabnya mereka mengacu pada praktik baptisan Yesus yang dijalani oleh Yesus menurut tafsiran mereka. Mereka menegaskan bahwa selam merupakan cara baptisan yang sah. Argumen di atas hendak dikatakan bahwa Perjanjian Baru mencatat pertama kali dalam hubungannya dengan Yohanes Pembaptis. Benar. Namun, tidak tepat jika dikatakan bahwa Yohanes Pembaptis yang memulai ritual pembaptisan. Sebab atribut pembaptisan tidak berarti bahwa ia penemu dari ritual pembaptisan. Namun sekedar Yohanes menyatakan apa yang dilakukannya, membaptis. Karena itu terhadap praktik pembaptisan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis itu, maka orang-orang Farisi bertanya dalam keselidikan mereka tentang siapakah Yohanes Pembaptis, ya? Apakah ia Nabi Elia ataukah ia seorang nabi yang akan datang? Lalu Yohanes menjawab
dalam Yohanes 1 ayat 21, dan dia menjawab bukan, ya. Karena itu terhadap penolakan Yohanes, orang-orang Farisi kemudian bertanya, "Mengapa engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias? Mengapa engkau membaptis jika engkau bukan Elia, ya? Dan bukan nabi yang akan datang?" Itu ayat 1 pasal 1 ayat 25. Pertanyaan ini mengindikasikan sebuah pemahaman di kalangan orang-orang Yahudi bahwa kitab suci mereka, Perjanjian Lama, memang menubuatkan seorang nabi yang akan membaptis. Pertanyaannya ialah, di mana diindikasikan secara tersurat di dalam Perjanjian Lama bahwa akan datang Mesias atau Elia atau seorang nabi yang akan melakukan baptisan selam? Tidak ada sama sekali. Sebaliknya, ada catatan yang tersurat di dalam Perjanjian Lama, khususnya di dalam kitab para nabi, perihal pemercikan atau pencurahan yang dikaitkan dengan kedatangan Mesias. Kita baca di Yesaya 52 ayat 12, ya. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa, raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia, sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Lalu di Yesaya 36, ya, 36 ayat 25. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenejisanmu, dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu. Jadi jelas bahwa orang Yahudi mengenali nubuat tentang pencurahan atau pemercikan dari atas, dari Allah ke bawah, ya, kepada manusia, yang dikaitkan dengan kedatangan Mesias. Karena itu pertanyaan orang-orang Farisi itu menandakan bahwa mereka mengenali pembaptisan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis dan langsung mengaitkannya dengan nubuat-nubuat yang tadi kita sudah baca di Yesaya 36 ataupun juga Yesaya 52. Karena itu lalu bagaimana dengan catatan Yesus, catatan Injil tentang Yesus yang dibaptis? Keluar, ya, keluar dari air, Matius 3:16 atau Markus 1 ayat 10. Nah, kata Yunani yang dipakai di sini adalah apo, ya. Dia lawan dari eis. Jadi kalau apo itu menuju, bukan ek, dari dalam, ya, lawan dari ein, ke dalam, ya. Jadi tidak ada indikasi bahwa Yesus diselamkan ke dalam ein, air, untuk kemudian keluar dari dalam air, ya. Hal ini konsisten bukan hanya dengan penjelasan mengenai Yohanes Pembaptis di atas, namun juga banyak sekali dilukiskan pada abad pertama yang menunjukkan pembaptisan yang dilakukan oleh di tepian sungai, ya. Jadi dalam lukisan tersebut yang dibaptis dan yang membaptis berada di dalam air setinggi pinggang. Kemudian si pembaptis mengambil air dengan tangannya dan mencurahkannya ke atas kepala orang yang dibaptis. Jadi kira situlah konsepsinya. Kalau kita kemudian mendikotomikan atau membedakan antara baptisan dan selam. Sebab ternyata kalau kita kemudian menggali lebih dalam, ternyata di dalam konsep Ibrani, umat Allah tempo doloe, umat Allah Sampel, mereka justru mengenal baptisan sebagai sebuah pencurahan atau sebuah pemercikan. Nah, karena itu dengan membaca BEM, ya, yang bilang bahwa memang untuk melakukan baptisan 2 kali atau baptisan ulang itu patut ditolak. Begitu juga dengan PGI. Karena itu awal tadi di pengantar beta sampaikan, saya menyampaikan bahwa tak usahlah kita
buang-buang energi hanya untuk kemudian membedakan mana yang benar, mana yang salah, apakah percikan benar, selami yang salah, atau vice versa, sebaliknya. Tetapi yang terpenting adalah anugerah keselamatan itu. Beta kira poinnya di situ sih, ya. Iya sih Pak. Terus menurut Pak Jerry nih, gimana solusi gitu buat mereka yang sedang bergumul atau yang sedang memiliki masalah seperti ini gitu. Selain daripada menolaknya gitu, apakah perlu menjelaskan ke pendeta gereja tersebut atau seperti apa Pak solusinya? Karena ya dia kan di gereja yang lama udah nggak nyaman gitu. Sedangkan dia memiliki gereja yang baru yang membuatnya nyaman, karena syarat ini jadi serba sulit gitu Pak. Iya, solusinya adalah mempercakapannya, mendialogkannya ya dengan baik-baik pada si pendeta atau sang gembala tersebut ya. Sebab esensi baptisan sebagai sebuah sakramen itu justru terletak pada, sekali lagi, anugerah keselamatan dari Allah. Ya. Karena itu, ketika seseorang menerima sakramen, atau itu baptisan kudus dan juga perjamuan kudus, poin terpenting adalah bagaimana kita berpartisipasi di dalam misional Allah itu, ya, missio Dei Allah, yang telah menganugerahkan keselamatan itu. Itu yang mestinya dipahami benar oleh setiap gembala-gembala ya, pada berbagai denominasi gereja apapun. Poin penting kita adalah bagaimana mengerjakan misi Allah itu ya. Dan sakramen baptisan kudus dan sakramen perjamuan kudus sebenarnya adalah sebuah kasih karunia Allah yang kelihatan. Dan di dalamnya itu kita justru diundang untuk berpartisipasi di dalam keselamatan itu, dan kemudian going ya, abide, ya, berdiam bersama dengan Allah, kemudian go untuk menyampaikannya, menyaksikannya, memberitakan keselamatan Allah. Karena itu cuma prinsip yang hal utamanya adalah mendialogkannya dengan baik, mempercakapkannya dengan baik, terutama dengan Pak Pendeta atau Ibu Pendeta, sang gembala, bahwa teologi tentang sakramen itu bukan soal pada caranya, tetapi substansi mendasar adalah anugerah keselamatan dari Allah melalui Kristus di dalam kuasa Roh Kudus. Ya. Poinnya situ sih ya. Iya Pak. Mantap. Semoga ya ini pembahasannya nggak membuat ragu-ragu buat teman, tidak membuat ragu-ragu teman nanti yang memiliki masalah ini ya Pak. Nah untuk pertanyaan terakhir nih Pak, pesan dari Pak Jerry sebagai teolog untuk mereka atau untuk para gembala atau pendeta-pendeta yang ada nih mengenai hal baptisan, Pak. Iya, pesan saya bagi teman-teman, bagi rekan-rekan sekerja, ya, bagi sesama gembala, sebagai sesama sahabat, kita sebagai orang-orang Kristen yang dipercayakan oleh Kristus ya, untuk hadir di negara ini. Kita mesti memberi manfaat bagi kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat, tengah-tengah bangsa dan negara, bahkan mungkin secara khusus di jemaat. Hentikanlah polemik tentang apa yang benar itu. Apakah percikan atau selam. Sebab bagi saya substansinya bukan di situ. Substansinya terletak pada anugerah keselamatan Allah. Karena itu mari apapun, apakah dia sudah pernah menerima baptisan percik atau sudah menerima baptisan selang ketika pindah ke gereja kita,
Jika dia sudah pernah dibaptis, kita hanya mengumumkan saja. Ya, GPM pun juga melakukan hal yang demikian. Ketika sesama saudara seiman, entah dari manapun juga, ketika dia sudah menerima air baptisan itu sebagai tanda rahmat Allah yang memberikan kepadanya keselamatan di dalam karya Allah Bapa melalui Kristus dan Roh Kudus, maka dengan penuh sukacita kita menerimanya sebagai persekutuan, communion, ya, dalam Allah, sebagaimana Allah pun telah menerima kita dalam persekutuan dengannya. Dan karena itu kita menghidupinya sebagai sebuah kehidupan bersama Allah, life in the Trinity, ya. Lalu kemudian bersama-sama mengerjakan keselamatan itu, berpartisipasi di dalam persekutuan Allah Trinitas itu. Dan karena itu jangan lagi kita terdikotomi, membedakan antara mana yang benar, mana yang salah. Sudahlah, kita akhiri problematik itu, kita mengakhiri pertikaian soal itu. Yang paling penting adalah bagaimana kita bermision, ya, menjadi rahmat Allah pula, ya, dalam diri kita untuk menunjukkan kasih Allah itu, cinta Allah itu bagi semua orang. Supaya dengan demikian mereka, kita mengutip bahasa Paulus, kita menjadi Kristonolei, ya, Kristus kecil yang bisa dilihat oleh orang banyak, supaya apa yang Yesus bilang, kita mampu menjadi terang kebaikan, terang cinta Allah itu, supaya Allah melihat perbuatan-perbuatan kita yang bertumpu pada keselamatan Allah itu, lalu glorifikasi, ya, memuliakan Allah. Saya kira itu poin pentingnya di situ. Iya Pak, jadi terima kasih banyak Pak Terima kasih untuk perbincangan hari ini, menjawab setiap pertanyaan saya yang juga saya gumuli. Makasih banyak Pak. Ada teman-teman sekalian yang juga menonton acara ini, semoga bisa juga membagikannya ke teman-teman yang punya masalah seperti ini, atau untuk kalian juga. Makasih banyak ya Pak Jerry. Tuhan memberkati. Oke, Bill. Kita mendramatis selalu. Salam buat Pak Yosi. Iya. Sukses untuk perjalanannya. Terima kasih Pak. Sama-sama, Sil.